Edi Mulyadi. Assalamualaikum Bang Edi Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bang Edi Mulyadi, Anda sendiri melihat fakta ini ya, realitas yang menyeruak permukaan soal sengketa Rocky Gerung dengan PT Sentul City ini seperti apa dalam perspektif media? Opini, karena banyak gorengan-gorengan itu yang berkembang dan spekulasi publik yang berkembang itu, apalagi Rocky Gerung itu kan terkenal positioningnya sebagai barisan kontra itu. Nah, ini seperti apa Bang Edi sendiri melihatnya ini? Ya, terima kasih. Saya mau nimbrung aja karena sama sekali bukan pembicara. Tadi saya lihat WA saya dari Cak Slamet, wah menarik sekali nih gitu kan. Terus saya juga minta izin untuk relay juga di Bang Edi Channel ya. Makasih banyak. Ada teman dari Salwa Media juga ikut relay juga. Begini, sebetulnya kemarin kebetulan sudah diagendakan FNN itu ada rapat redaksi. Hari Rabu kemarin rapat redaksi di rumah Rocky Gerung. Kenapa rapat redaksi di sana? Karena Rocky Gerung adalah salah satu terdaftar sebagai Dewan Pakar di FNN. Jadi kalau kata bos saya, Kisman itu suka mengatakan ini rapat redaksi yang diperluas. Gitu ya. Nah, saya dan ada teman-teman FNN juga datang ke sana. Memang pertama kita kangen-kangenan juga kalau udah lama nggak ketemu langsung. Hersu yang paling sering kontak dengan Rocky pun lebih banyak lewat Zoom saja, apalagi saya dan kawan-kawan. Nah, begitu kita ke sana, itu banyak pemandangan yang buat saya menakjubkan. Rumah Rocky Gerung itu tidak bisa sama sekali disebut mewah, tidak bisa. Tidak mewah sama sekali, tapi sangat homey. Ah, ini menariknya ya. Sangat homey, dia dengan kontur tanah yang menurut Bang Sahganda Nenggolan itu ternyata saya baru tahu Sahganda itu punya keahlian di bidang pertanahan itu, bro. Dia bilang, ini kalau dengan kemiringan seperti ini tidak boleh ada untuk keperluan macam-macam dan sebagainya, komersil dan lain-lainnya. Ini kalaupun ada, ini untuk keperluan hutan dan sebagainya. Dia ternyata ahli pertanahan soal-soal begitu dia. Nah, jadi pemandangan yang saya lihat dari rumah Rocky Gerung itu memang cukup miris ya. Dari agak kejauhan ada 2 unit ekskavator sudah mulai menggaruk-garuk dan hutan-hutan kecil di sekitar Rocky sudah gundul semua. Dan kemarin ketika Rocky kita paksa kita interogasi untuk memberikan keterangan dia mengatakan sebetulnya sudah semakin dekat, cuman ketika Rocky mengundang dan Haris Azhar mengundang teman-teman wartawan, Rocky bilang ada perintah dari pusat, kantor pusat PT Sentul untuk menghentikan aksi pembuldoseran, pengekskavatoran. Karena khawatir aksi itu, kerja-kerja ekskavator itu akan menjadi santapan kamera dan santapan media sehingga menimbulkan kesan bagaimana gitu ya. Dan akhirnya kemarin saya tanya sama Rocky, Bang, ini ada orang berpendapat, banyak orang berpendapat, ini kisah Rocky lawan Sentul City ini menjadi titik balik. Boleh orang mengatakan dari Sentul kita melawan. Dia bantah, enggak Edi, bukan dari Sentul kita, dari Sentul kita akan berkuasa. Jauh lebih progresif lagi. Dan memang seperti kata Ahmad Ghazaludin tadi, saya mohon maaf tidak mengikuti tadi Haris Azhar kalau sudah bicara. Memang nuansa politik itu jauh lebih kental ketimbang sekedar hukum ansih ya. Karena biar bagaimanapun juga Rocky itu kan dikenal sebagai apa namanya simbol perlawanan ya. Macam-macam julukan pada Rocky, ada bapak akal sehat lah apa segala macam, dan memang menjadi simbol perlawanan. Buat kami para YouTuber, saya kan selain jurnalis kan YouTuber juga ya. Diam-diam menjadikan Rocky sebagai benchmark. Sebagai benchmark itu artinya pokoknya kalau Rocky ngomong kencang kita 1-2 tingkat di bawah. Semakin Rocky kencang lagi kita naik lagi. Kenapa? Kita nggak boleh lebih kencang daripada Rocky. Kalau Rocky nggak diapa-apain, insya Allah kita aman. Itu kata siapa namanya, Refli Harun, Presiden All You, Aliansi Lintas YouTuber. Nah, kita punya All You, Aliansi Lintas YouTuber yang ketua umumnya namanya siapa namanya, Refli Harun. Nah,
kembali ke soal tanah Rocky tadi, saya nggak ngerti soal hukumnya, tapi memang penjelasan dari beberapa yang saya baca menarik sekali, seperti kata misalnya Taufikul Hadi ya, juru bicara dari Menteri ATR itu memang menarik ya, bahwa walaupun menguasai, memiliki surat, sertifikat dan sebagainya, tapi tidak bisa serta-merta menggusur, tidak bisa serta-merta membongkar, apalagi mengerahkan Satpol PP, apalagi preman dan sebagainya, harus melalui perintah pengadilan. Karena yang lebih kuat adalah penguasaan fisik. Dan ini menarik sekali, kemarin kita bicara ternyata, tadi Saganda juga menyebutkan tanah itu bukan cuma untuk rakyat, tapi juga untuk alam. Jadi ada hak-hak rakyat dan juga hak alam. Hak alam itu misalnya hewan, flora, fauna, terutama fauna ya, binatang-binatang itu kan punya hak juga, monyet, gajah dan sebagainya. Dan selama begitu lama, belasan tahun, puluhan tahun, kolaborasi jahat antara pengusaha dan penguasa banyak menerbitkan surat-surat yang namanya HGB, HGU dan sebagainya itu, yang dianggap lebih tinggi tingkatan derajatnya ketimbang penguasaan fisik oleh rakyat. Dan akibatnya rakyat dengan semena-mena digusur. Dan ini yang menjadi parah lagi, setiap penggusuran hampir selalu melibatkan aparat. Dan kemarin ada Profesor Hafid Abbas juga, mantan ketua Komnas HAM, dan beliau juga termasuk paham sekali, dan menurut beliau, Profesor Hafid Abbas itu, bahwa di mata PBB, kejahatan penyerobotan tanah termasuk kejahatan yang berat sekali. Penyerobotan tanah, itu masuk kejahatan berat sekali, karena itu bukan cuma merampas kehidupan masyarakat, rakyat, tapi merampas penghidupan masyarakat. Ada kehidupan dan penghidupannya. Jadi, dari kacamata jurnalis, tentu kita melihat sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan, kita melihat ini peristiwa yang bobot news value-nya tinggi. Nilai beritanya tinggi karena menyangkut seorang Rocky Gerung. Yang tadinya kita berpikir hanya Rocky Gerung. Begitu ini menggelinding, ternyata ada 90 atau 120 kepala keluarga yang jumlahnya sekitar 6.000 orang yang juga sebagian sudah digusur. Nah, kami di FNN, bareng dalam perjalanan saya sempat wawancara dengan pemret saya, Bung Mangarahon Dongoran Siregar. Itu kami berpendapat bahwa kali ini Sentul City ketemu batunya. Walaupun buat mereka tidak terlalu pusing, karena sepertinya ini kombinasi antara syahwat keduniawian, penguasaan aset berlebihan, berkolaborasi dengan keserakahan penguasa yang dengan gampang menerbitkan surat-surat izinlah apapunlah namanya sehingga mereka bertemu. Kalau tadi disebut-sebutkan oleh Ahmad misalnya, Switeng itu pemilik itu kan pernah bermasalah karena menyuap Bupati Bogor ya, Yasin, siapa namanya, Ahmad Yasin atau siapa ya, itu kan pas setengah miliar untuk tukar guling lahan kuburan. Dan ini karena kasus itu kan dia dipenjara, ditahan dalam macam, ternyata kejahatannya itu memang biasa. Mohon maaf, pengusaha-pengusaha semacam dia memang terlampau biasa untuk menembus segala cara dengan uang yang mereka miliki untuk memuluskan syahwat penguasaan asetnya yang berlebihan tadi. Makanya tadi persoalannya buat kita, buat publik maksud saya, buat rakyat, itu yang mesti ditanya adalah bagaimana caranya PT Sentul City Terbuka bisa memiliki surat penguasaan atas lahan yang begitu luas di sana. Padahal kalau menurut cerita Haris Azhar yang saya baca di mana namanya di berita-berita, bahwa tahun kesekian Rocky itu pernah mengajukan ke BPN untuk mensertifikatkan surat tanahnya. Tapi oleh BPN ditolak karena BPN mengatakan ini milik PTPN sehingga tidak bisa disertifikatkan. Nah, kalau Rocky tidak bisa yang 800 meter di situ, kenapa Sentul City bisa menguasai sekian ribuan hektar di sana? Anda bisa bayangkan 800 meter dibanding 1 hektar saja udah jauh. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Kalau dia punya 3.000 hektar, wih, kayak apa itu luas itu? Berkali-kali lipat, tapi bisa terbit surat-surat itu. Jadi, ini menarik sekali. Kemarin saya tanya ini jadi momentum perlawanan. Dan sebagai sebuah momentum ini harus dipelihara, jangan sampai tenggelam, jangan sampai padam, jangan sampai dingin. Dan ketika Saganda nenggolan
bagi aktivis pertahanan aktivis buruh mengatakan, Bang, saya tanya, ini kalau momentum harus dipelihara, harus dijaga, jangan sampai padam. Bagaimana caranya? Gitu kan? Dan dia minta kepada orang, dia kan punya PPM, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, PPMI. Dia akan meminta PPMI Bogor dan sekitarnya untuk berkonsolidasi, melakukan tanda kutip perlawanan. Bahkan istilah dia merebut. Merebut walaupun buru-buru Her Suberno mengatakan merebut secara hukum. Ditambah ada Her Suberno kemarin di sana ya. Merebut secara hukum, ya kata Saganda, iya betul, merebut secara hukum. Karena memang harus mulai lagi dilakukan pengulikan ya. Pengulikan itu mempersoalkan lagi bagaimana para konglomerat bisa memiliki lahan sekian luas. Ribuan hektar, puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar ketika seorang Rocky Gerung contoh saja, hanya 800 meter begitu sulitnya memperoleh lembar surat yang memberikan bukti penguasaan hak atas tanah yang dia miliki. Belum lagi petani-petani yang lainnya. Bagaimana Anda bisa bayangkan Rocky Gerung yang memiliki high profile di pemberitaan media, bisa ketanggor baja tembok seperti itu, apalagi rakyat biasa yang cuma petani, cuma buruh, cuma sebagainya. Nah ini menarik sekali, saya kira tugas teman-teman lawyer seperti Haris, seperti Ahmad dan kawan-kawan untuk mulai bukan cuma membela Rocky, karena Rocky menurut saya cuma simbol saja. Terlampau banyak Rocky-Rocky lain yang terabaikan, yang sudah begitu banyak. Konflik lahan-lahan adat itu selalu rakyat dikalahkan. Makanya kemarin waktu tanggal 16 Agustus Jokowi hadir di istana dengan pakaian adat yang ganti-ganti tiap tahun itu, kalau kita baca di Twitter, orang marah. Lo sibuk mikirin besok pakai pakaian adat apa, gitu kan? Tapi lo mengabaikan hak-hak ulayat, hak adat yang lo abaikan. RUU tentang hak ulayat itu sudah sekian lama, tapi tidak kunjung disahkan. Nah, gitu loh. Jadi ini semua kembali kepada yang namanya pencitraan, kembali yang namanya king of lip service dan sebagainya. Nah, kami para jurnalis tentu menjadikan ini satu sebagai objek berita menarik, tapi di luar itu jurnalis juga punya misi-misi yang disebut berpihak kepada kebenaran. Dan kami tidak ragu-ragu, saya kira teman-teman wartawan lainnya juga harus sama, harus sama ya, siapa lu haruskan. Tapi maksud saya melihat ini dengan kacamata yang jernih. Karena saya tahun masih saya sebut saja mohon maaf mereknya, di media Indonesia, waktu kasus Cimacan itu, waktu bersengketa dengan si pengembang, saya ditugasi redaktur saya namanya Andi Noya. Saya datang ke pengembang, kantornya kalau nggak salah di kawasan Sudirman itu di BRI Tower atau apa gitu, saya lupa persis, ada sekian. Lalu ketika saya ngobrol segala macam, ini saya buka saja, saya disodori amplop tebal. Di sebuah map hijau, ada amplop tebal. Katanya, Mas Edi, ini buat... Sayang sekali itu, Bang. Harusnya kan ambil amplopnya, tinggalkan duitnya. Tebal, lumayan tebal. Walaupun di map coklat, map hijau, ada map hijau biasa ya. Lalu tapi ada dalamnya amplop kepegang gitu tebal, begini. Dan saya bilang, Pak, saya nggak diusir satpam, udah senang saya bilang gitu. Saya bisa ketemu walaupun saya nggak dapat apa-apa. Maksudnya data-data yang saya udah tulis sebelumnya, sehari sebelumnya, dan mereka marah. Lalu telepon Surya Paloh telepon dari perintahkan Andi Noya untuk saya ada cover board site dan sebagainya. Nah, ternyata tulisan itu berbuntut panjang, mereka mensomasi media Indonesia, khususnya di Mulyadi waktu itu. Dan mereka datang ke kantor, saya bilang, kalimatnya begini, Anda kan sudah kami servis. Nah, gitu, itu menarik nih, kalimat kami servisnya menarik nih. Saya menduga uang itu sudah dikeluarkan dari kas mereka. Dan dilaporkan saya terima. Saya menduga begitu. Karena kalimat, Anda kan sudah saya servis, dia bilang gitu kan. Kok masih nulis yang galak gitu? Saya bilang, tunggu dulu, yang Anda maksud servis itu apa? Kalau yang Anda maksud servis itu saya tidak diusir satpam, iya. Kalau yang Anda maksud di servis itu saya dapat teh manis di cangkir, iya. Tapi kalau ada yang maksud servis itu saya dapat sesuatu imbalan, amplop,
gantian saya akan mensomasi Anda, saya bilang begitu. Nah, cerita saya ini ingin mengatakan, mohon maaf sekali, bahwa mereka terlampau biasa menggunakan uang untuk segala keperluan. Mereka membayar, mohon maaf, pengacara. Mereka membayar hakim, membayar jaksa, membayar pejabat, anggota dewan, polisi, tentara, membayar wartawan. Terlampau biasa untuk memuluskan keinginan mereka. Nah, makanya saya katakan bahwa ini menjadi momentum besar betul untuk mengulik lagi bagaimana para Taipan itu bisa menguasai lahan beratus ribu hektar dan ditelantarkan begitu saja. Pemerintah nggak dapat apa-apa. Saya nggak tahu pajak yang mereka bayar atau nggak dan sebagainya. Nggak dapat apa-apa. Dan itu selama berpuluh tahun yang kemudian saya nggak tahu HGU-nya diperpanjang lagi. Harusnya itu waktu saya masih sering bertemu dengan Sofyan Jalil pada periode keberapa waktu itu menterinya dia mengatakan waktu itu Indonesia ada 7 juta hektar lahan nganggur. 7 juta hektar lahan nganggur yang dia bilang pemerintah akan kembali segera mengevaluasi dan akan mendayagunakan. Mereka akan kasih semacam deadline kepada para pemegang kuasanya untuk dibudayakan, kalau tidak akan ditarik lagi kepada pemerintah. Dan itu ucapan sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Saya nggak tahu bagaimana realisasinya. Saya kira itu aja, Cak Selamat. Ya, terima kasih. Semoga saya ingin mengatakan lagi ini momentum bahwa boleh dikulik lagi. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu berbeda dengan podcast beliau dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Rosiduddin, sehingga sesuai dengan program acara ini, breaking news, saya kira-kira seperti itulah.